acara TOT terintegrasi PPNI Provinsi Jawa Barat oleh Ketua Umum DPP PPNI Dr. Hari Fadilah SKPSH MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sekretaris Jenderal, insyaallah siang nanti Pak Bendahara Umum hadir karena beliau terlambat hari ini sedang penmas pengabdian masyarakat karena dia mengambil dua kuliah sekaligus, S3 perawat sama manajemen administrasi bisnis. Jadi saya suruh sekolah dia karena bendahara ya. Ya, saya hormati tentu teman-teman pengurus DPP yang hadir di sini, sekaligus izin Pak Budiman saya ingin memperkenalkan dan perkiranya Bapak Ibu berdiri yang disebutkan namanya, yang tadi sudah Pak Korwil Jawa ya, Bapak Tri Prabowo, beliau adalah Ketua DPW PPNI Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Periode yang lalu itu Korwil Jawanya ya dari Jawa Barat, sekarang kita gantian ya. Kemudian Bapak Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi Bapak Abdurrahman ya. Beliau juga Ketua DPW PPNI Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi Selatan sama Jawa Barat itu hubungannya dekat. Ya, setelah saya baca sejarahnya para senior, adanya PPNI di Sulawesi Selatan itu karena ada putusan-putusan dari Jawa Barat. Iya, betul. Terima kasih. Benar Pak Rahmat ya? Benar ya. Kemudian Bapak Tatang, Ketua Departemen Infocom, ya, informasi dan komunikasi, informasi dan komunikasi ya. Beliau juga di DPW di PPNI DKI Jakarta. Ya. Anggota Departemen Kerjasama, yaitu Bapak Ahmad Derajat. Nah, ini gak asing lagi bagi teman-teman Jawa Barat. Dulu pernah bersatu, sekarang bercerai. Ketua DPW PPNI Banten, ya. Kemudian bersama kita adalah Ketua DPP Bidang Penelitian, Bapak Fatul Mubin, ya. Pak Fatul Mubin juga dari Jawa Tengah ini. Beliau sudah meninggalkan dunia hitam. Rambutnya sudah putih. Bersama kita juga Ketua DPP Bidang Diklat, Ibu Michiko Umeda. Ya. Ini langsung karena pelatihan di Jepang itu luar biasa. Kami langsung impor dari Jepang. Kemudian, nah ini yang nggak jelas nih kedudukannya ini. Anggota Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Bapak Effendi Kasim. Ya. Ini mau Jawa Barat apa Sulawesi Selatan? Alhamdulillah beliau sudah meminang Mojang Priangan, ya kan? Sekarang sudah jadi warga Jawa Barat. Tapi kelihatannya masih pengurus DPW Sulawesi Selatan ya. Ya.
Kemudian yang bersama kita juga Ketua Departemen Pelayanan Bapak Dr. Sigit Mulyono. Silakan Pak Sigit, guru saya ya. Juga ada anggota Departemen Pemberdayaan Politik Bapak Madil Sundayana dari Bali, pasti kalau ada Madil Sundayana. Ya. Dan yang saya hormati tentu Sekretaris 2 Ibu Irna Nursanti. Ya. Gini-gini orang Batak ya. 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 Sekretaris 3 maaf ya. Kemudian tidak lupa tentu Ketua DPW PPNI Jawa Barat ini juga bendahara di DPW PPNI ya. Nah, itu tim yang untuk pengajar. Tapi banyak saya bisa sebutkan yang lain anggota DPP PPNI yang juga pengurus Jawa Barat. Ini Pak yang belum saya sebutkan, salah satunya adalah Pak Fauzan. Mana beliau tadi? Oh, ini dia Pak Fauzan. Tadi duduk di situ. Ya. Adalah anggota Departemen Humas ya. Sekaligus beliau juga ada Ketua DPW PPNI Bengkulu, calon tuan rumah Munas 2026. Dia lagi ngumpulin foto ini buat inspirasi penyelenggaraan Munas 2026 di Bengkulu. Orangnya kecil tapi perutnya gede. Ya, masih banyak yang lain pengurus DPW yang hadir juga hari ini, sekaligus pengurus DPW Jawa Barat. Antara lain Ketua Panitia TOT di Jawa Barat, Pak Asep Sandi. Ya, itu dia. Oh, kelas sendiri dari Kabupaten Bekasi. Hidup. Kebetulan beliau adalah kalau di organisasi masyarakat itu ayahanda saya ya. Karena saya tinggal di di teritorialnya Kabupaten Bekasi gitu. Kemudian juga Pak Furkon, Pak Sekretaris DPW PPNI Jawa Barat, ini juga adalah pengurus DPW DPP PPNI ya, di bidang hukum dan perundang-undangan. Juga ada Pak Jayendi, saya lihat tuh. Aduh, udah lama ketemu Bapak nih. Pak Jayendi ini adalah anggota Badan Bantuan Hukum BPNI Pusat ya. Masih ada Pak Singgi ya. Pak Singgi, Pak Budi ya. Mana Pak Singgi? Pak Singgi. Oh ya, ini juga anggota Departemen Sistem Informasi dan Publikasi ya. Ada pengurus DPW Jawa Barat juga. Oh, alhamdulillah Pak Masri ini anggota MKEK DPW Pusat ya. Yang minggu depan mau melaksanakan TOT MKEK se-Indonesia di Sulawesi Selatan lagi itu. Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Ini kan biasa. Ya. Beberapa yang lain mungkin tidak hadir di sini, ada Pak Karnoto, ya, ada Pak Oman, ada Pak Wawan Arif, Bu siapa lagi, Pak Eru, Bu Ani, Bu Rasyani, itu juga masih masuk PBA. Dan pada intinya hampir sebagian dari pengurus di PB itu ya orang Jawa Barat lah, gitu ya. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tentu saja yang memberikan nikmat pada kita semua, iman, sehat dan waktu luang. Sehingga kita bisa berkumpul di Hotel Grand Cokro ini dengan tidak kurang satu apapun, dengan wajah-wajah yang ceria ya dan gembira, sehingga saya hadiahkan sebuah pantun untuk saudara semua. Naik helikopter ke Bandung Raya, melihat kota Bandung dari udara. Saya melihat perawat-perawat Jawa Barat hari ini ceria. Mau melaksanakan TOT dengan gembira. Satu aja dulu ya. Baik, teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya.
Mudah-mudahan ini bukan satu keterpaksaan, tetapi ada satu peluang dan kesempatan buat kita semua dalam acara TOT ini. Saya ingin sedikit mengupas mengapa TOT ini diadakan. Karena di beberapa periode di kepengurusan PPNI ini secara nasional itu punya masalah utama, satu adalah macetnya komunikasi, koordinasi organisasi dalam setiap level. Sampai kemarin juga masih ada masalah. Yang kedua, kurangnya silaturahim. Karena kita bisa bertemu paling nggak rakernas, munas 2 tahun atau 5 tahun, gitu ya. Ya, jadi oleh karenanya saya diperintahkan Bu Sekjen untuk memberikan pidato. Kenapa saya diperintahkan Bu Sekjen? Karena ini ada proyeknya adalah Kesekretariatan Jenderal DPP PPNI. Yang fungsi Sekretaris Jenderal itu adalah melakukan seluruh koordinasi, komunikasi dari seluruh kegiatan organisasi pada levelnya masing-masing. Sekretaris Jenderal ya di pusat, sekretaris di DPW ya di provinsi dan seterusnya sampai ke tingkat komisariat. Jadi ini satu bentuk kegiatan yang di-create oleh Bu Sekjen untuk bisa kita meningkatkan salah satu performa kita di dalam komunikasi, sosialisasi, koordinasi organisasi yang selama ini masih menjadi persoalan yang cukup pelik di organisasi kita ini. Ya. Itu saya kira tujuan mengapa kita hadir dalam TOT ini, ya. Dan sekaligus dalam pertemuan sosialisasi ini juga kita memberikan informasi-informasi, ya, baik itu dari atas ke bawah maupun bottom up, ya, masalah-masalah yang ada dan lain sebagainya. Tentu ini bagian tak terpisahkan dari mekanisme menjaring persoalan-persoalan yang ada di daerah bagi DPP, bagi DPW dan DPD. Ini tentu saja menjadi sebuah ajang untuk mendapatkan informasi kebijakan-kebijakan di tingkat pusat yang dapat dilaksanakan, diijawantahkan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, gitu ya. Dan juga tidak kalah penting, pertemuan kita hari ini yang disampaikan Pak Ketua DPW tadi, kalau tidak ada pertemuan ini, mungkin Pak Ketua DPW hanya ketemu Ketua DPD. Tapi juga di sini hadir lebih lengkap lagi pengurus DPW dan pengurus DPD. Ya. Dan saya lupa tadi, yang terhormatnya belum selesai. Yang saya hormati seluruh pengurus DPW Jawa Barat dan seluruh ketua DPD 27 kabupaten kota se-Jawa Barat beserta jajaran yang hadir. Ini nggak boleh terlewatkan, karena nggak akan jadi acara ini kalau mereka tidak hadir. Dan juga mungkin di ruangan ini ada ikatan dan himpunan di tingkat provinsi yang hadir juga maupun elemen lain. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, tujuan berikutnya TOT ini adalah juga silaturahim. Ya. Memang kita dikendalakan dengan adanya pandemi selama 2 tahun yang lalu. Kita berusaha untuk sosialisasi silaturahim itu melalui daring. Ya, tetapi bisa dilaksanakan. Tapi banyak yang mengatakan rindu rasanya kita pengen ketemu, ya. Ya enggak? Kalau saya pengen rindu pengen ketemu teman-teman semua. Tapi mungkin teman-teman semua pengen rindu pengen marahin kita. Bisa jadi kan. Tapi pertemuan itu sesuatu yang sangat penting yang kita bisa rasakan dampaknya lebih dalam lagi bila dibandingkan dengan pertemuan daring. Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan, kenapa sih kegiatan ini nggak daring saja gitu ya? Kan bisa aja daring gitu ya. Walaupun daring itu enak, simpel. Pak Jaini bisa pakai jas walaupun bawahnya pakai kolor doang. Gak ketahuan sama kita ya. Iya gak? Pengalaman. Pengalaman. Nah, kalau mau berdiri Pak, matikan dulu ininya videonya. Jangan nanti kelihatan gitu ya. Artinya tidak tampil utuh hadir kita di hadapan para teman-teman itu. Nah ini yang kedua ini, jangan lupa, ini juga penting teman-teman.
ya. Mungkin ada yang teman-teman baru sekali lihat Bu Sekjen kita ini, ya kan? Karena dia sehari-hari di kantor aja gitu kan, nggak kemana-mana gitu ya, apalagi ke Jawa Barat keliling gitu ya. Nah, tapi memang kerjanya memang cukup penting gitu. Nah, mumpung di sini ya lihatlah sepuas hatinya kan gitu kan. Ya, jadi itu kira-kira teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan dalam 2 hari ini Ibu Sekjen bersama tim juga sudah meng-create sebuah metode, ya salah satu metode yang atau keluhan yang kita rasakan dalam pertemuan yang cukup lama itu adalah membosankan, boring, ya kan? Nah, Bu Sekjen bersama tim sudah meng-create metode juga di dalam melakukan TOT ini, tidak melulu ceramah kecuali saya. Ya, dan Bu Sekjen. Karena saya dan Bu Sekjen itu diwajibkan melaksanakan metodenya harus simulasi. Ya. Jadi saya nanti simulasinya simulasi ceramah. Jadi gitu. Kalau yang lain tuh studi kasus, role play, ya, demonstrasi, itu yang harus dilakukan oleh tim-tim yang ada di DPP ini nanti. Mudah-mudahan tidak membosankan, juga dapat memberikan semangat yang lebih tinggi lagi kepada kita semua untuk menghabiskan waktu 2 hari ini dengan efektif, ya. Oleh karena itu, setelah TOT ini kita punya harapan, tentu saja harus kita namanya juga TOT, Training of Trainer. Setelah ini kami anggap Bapak Ibu itu adalah trainer untuk kegiatan selanjutnya, yang harus disosialisasikan lagi, ditrainingkan kembali kepada yang belum dapat. Siapa yang belum dapat? Terserah DPW sama DPD. Nah, ya, jadi nanti pasti Pak Budiman akan membuat acara yang mungkin berbeda dengan ini, tetapi tujuannya sama, ya, yaitu TOT, jadi pada tingkat DPW. Tentu pesertanya mungkin agak lebih luas dari ini sampai tingkat komisariat, ya. Nah, supaya apa teman-teman? Supaya jangan sampai kita macet informasinya, ya. Hal-hal yang prinsip di dalam organisasi ini justru tidak diketahui anggota atau tidak diketahui pengurus. Ini celakanya, ya. Pengurus sendiri tidak tahu. Itu yang ingin coba kita selaraskan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, dari sisi materi, ya, saya membacakan saja pesan Bu Sekjen ini, ya. Materi peserta akan apa? Mendapatkan materi hard copy, ya. Hard copy 2 buah buku nanti isinya, ya, setiap peserta ini, ya. Cukuplah buat bahan untuk selanjutnya, berisi pedoman, peraturan organisasi, panduan, ya, juknis, juklak kalau ada, ya, nanti akan dapat menjadi bahan Anda untuk lakukan kegiatan selanjutnya. Itu saya kira tentang TOT, dan saya berharap kita semua bisa mengikutinya dengan baik, gembira, ya, tidak terpaksa, ya, enjoy, karena siapa sih yang nggak mau ke Bandung? Ya, bener loh, Pak Budiman. Saya kemana-mana itu nanya, Pak, saya mau ke Jakarta Pak, tapi saya mau ke Bandung dulu. Ada apa ya di Bandung, ya? Pokoknya di Bandung ini luar biasa. Apalagi dari Jakarta sampai ke Pangandaran, itu Budiman semua isinya. bus Budiman. Busnya banyak sekali. Oleh karena itu, karena busnya banyak Pak, alhamdulillah berkat kegigihan dan doa kita semua, mohon kiranya doa restu, beliau akan menunaikan ibadah haji bersama istri tanggal 26 Juni yang akan datang. Mudah-mudahan mari kita semua berdoa secara tulus dan ikhlas agar beliau bersama istri menjalankan ibadah haji dengan lancar dan mendapatkan titel haji yang mabrur dan mabrurah, ya, dan tentu bermanfaat untuk
kita semua dan lingkungan sekitarnya sebagai sebuah kewajiban umat muslim ya, pada rukun Islam yang kelima. Jadi sekaligus saya ini undangan Walimatus Safar kepada teman-teman semua untuk Pak Budiman bersama istri nanti yang akan kami undang nanti makan siang di hotel ini. Gitu Pak Budiman ya. Tapi doanya jangan lupa ya. Doanya ya harus sama, kalau diundang di rumah sama di hotel sama, harus sama ya. Itu saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, ada tambahan informasi yang mungkin dalam kesempatan ini saya ingin sekali memberikan informasi nanti di luar materinya. Hari ini kita sebagai organisasi profesi mungkin punya tantangan yang lebih berat. Kita lihat saudara kita Ikatan Dokter Indonesia misalnya, ya, itu saat ini belum